Halo Sobat Bilar, ketemu lagi di podcast ini apa sih namanya sebenarnya? Podcast channel YouTube lo. Iya, Sobat Bilar nama channel YouTube gue. Bilar. Tapi kali ini kontennya gue adalah gue di tengah ya agak telat sih, tapi mending telat sih daripada nggak sama sekali. Jadi mending telat daripada tidak sama sekali. Harusnya kata-kata itu lu pakai 1 bulan yang lalu. tapi itu benar sih, itu benar. Iya kan? Benar banget. Nah, ini karena ini momennya pas, gue akan klarifikasi soal kenapa akhirnya Gagal. saat orang itu dengan orang lain. Oh, oke. Oke. Kita pengen tahu sih, Nah, kita pengen tahu sih. Walaupun mungkin, sebenarnya ini mungkin kalau bisa gue tambahin dulu ya. Gue sempat menonton menonton klarifikasinya Dinda Hau dan juga Rebayang. lo udah nonton? Udah nonton. Oh, gue jujur belum nonton. Gue jujur belum nonton. Emang intinya apa? Ya intinya memang Apa sesuai dengan apa yang curhatan Dinda ke gue atau coba versi lo? jadi gini. Jadi memang Rebayang itu setelah nonton podcastnya Ical Muhammad. Oke. Sekali aja bang kalau promosinya bang. 2 kali bayarannya double loh bang. Oke. Jadi waktu itu Rebayang nonton podcastnya Ical Muhammad. Di situ ada kata-kata Dinda yang Dinda itu bilang kalau Dinda itu lebih respect siapa orang yang datang bukan menemui dirinya, tapi datang untuk menemui keluarga Orang tua. mamah kakak-kakaknya, seperti itu. Nah terus Rebayang chat tuh, aku mau main ke rumah kamu ya. Nggak gitu Cen ya. Tapi ini kan versi yang Iya, gue tonton. tipe daban kamu seperti apa sih? Gitu. Iya, tipe bla 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 bla. Waktu itu Dinda sempat bilang sama mamahnya, "Ma, nanti kalau Rebayang datang ke sini mau ngomong sesuatu, tolong ya, Mah, jangan direspon." Karena waktu itu memang di podcast Ical Muhammad channel ini si Dinda Hau itu prinsipnya adalah dia nggak mau pacaran, Riz. Dia nggak mau ta'aruf. Oh, iya waktu itu. Dia itu lebih percaya pacaran. Waktu itu Nah, Saat itu ya, Iya, nggak, dia juga karena sempat ya cerita kalau masalah itu dia sempat Dinda cerita. sedikit agak ragu karena ya termasuk benar nggak percaya dengan orang yang baru kenal bisa dekat. Dan ini kita bicara mengulik dari ini kan walaupun konten lu, tapi ini kita membantu untuk mengulik. Iya. Karena lu masih ngeblank nih. Lu orang mah ngomong A B C, dia apa Riz? Dia dari A tuh ke ujung-ujungnya ke A lagi. Dari B nih ke B lagi. Ya karena kan kita tahu nih, kita dari kemarin kita temenin Lucky. dia daripada ke C, mereka gitu C A minor D minor ke G ke C lagi A minor D minor ke G ke C lagi. Nah, kayak gitulah lu selama ini. Jadi di sini gue pengen bantu mengulik lah. Gue nggak pengen membantu untuk lu keterbukaannya, karena ini klarifikasi ini penting buat para netizen. Ya itu makanya gue pengen ini juga biar orang nggak beranggapan gue sad boy. Padahal gue tuh nggak ini loh. Coba buka dong. Masa gue dibilang sad boy sih? Buka dong. Udah jelas gue sekarang itu tuh ketua sad boy Indonesia. Lo bikin apa dikasih? Dibikin. Inspirasi. Lo bikin? Niat gila lu. Kagak lah. Ini sebenarnya inspirasi. Terus ada orang yang ngasih. Nah, jadi gue ketua. Udahlah gue sad boy. Ketua set. gua Ya udah besok gue bikin ya. mau jadi fuck soalnya men. Iya benar. Bebannya berat bro, dunia akhirat loh. Nyakitin perempuan, mending gue disakitin kan, mending gue set. Ya udahlah set aja deh gue. Biarnya dan udah melekat sekarang image gue. Di mana-mana orang bilang gue tuh set. Set boy. Tapi Untung lu, gua nah, tapi pertanyaannya sad adalah boy. lu set atau enggak? Nah, itu dong. Itu kan pertanyaannya untuk klarifikasi. Sekarang gini, lo nggak mungkin bikin ini sad boy kalau Nggak, di dalam hati lo itu nggak sad. Ini buat lucu-lucuan dong bro. Oh, buat Nggak, tapi bener. Gini, Riz. Sorry gue potong ya. Gini, Riz. Kita bikin perumpamaan. Oke. Kenapa ini podcast gue kenapa klarifikasi gue kenapa lo mulai ngomong ya? Nanti lo udah kayak teman gue. Nanti lo yang rap. Ini gimana teman gue yang saat lagi muncul? Ini kan gue pancing. Oke.
lu selalu alibi kalau gua sama Dinda itu cuma sahabatan, Ki, gimana seorang laki-laki sama perempuan bersahabatan tapi tidak menyimpan rasa dan perasaan? Di mana coba? Nggak mungkin, Ki. Nah tapi jujur nih, ini klarifikasi, lu ada perasaan sama Dinda atau enggak? Oke, kalau di YouTube gua lu nggak mau bilang, di YouTube Haris juga nggak mau bilang, di YouTube lu sendiri klarifikasi. Jadi penonton tuh udah selesai gitu mikirnya. Iya. Ya kalau dibilang rasa, pasti ada dong. Rasa nyaman ketika lo curhat, sharing-sharing bareng tentang kehidupan lo, tentang kerjaan lo. Itu kan rasa juga namanya. Bagus. Oke. Enggak pemirsa? Mulai Iya kan? mulai terbuka. Itu sebuah rasa juga namanya. Mm-mm. Ya mungkin rasa sayang sebagai sahabat, dan gua ada batasan dalam hal itu. Tapi apa ya? Dinda tuh jujur emang idola gua, dan bahkan ada sempat salah satu fans yang ngebuka isi salah satu artikel Cover Guest 2012. Jadi gue pernah ikut majalah NKS Cover Guest, di mana isi artikel itu gue ditanya, aktris idola kamu siapa sih? Gue jawabnya Dinda Hau saat itu, dan itu di tahun 2012 ketika gue belum berkecimpung di dunia entertain. Kenapa? Iya, karena saat itu Dinda sosok yang menurut gue idola, panutan, aktingnya bagus, akting keren di film dia totalitas saat itu. Dan ini ya udah biarlah satu Indonesia tahu. Gue sempet jadiin foto Dinda Hau di wallpaper handphone gue. Saking sengefans itu gue sama Dinda. Tapi emang bener. Dulu pas pas dulu gua pertama kali syuting sama Dinda, dia langsung ngomong, "Riz, sumpah, Dinda tuh dulu gue ngefans banget sama Dinda. Gue ngefans banget sama Dinda. Dan gue sekarang bisa nongkrong bareng. Iya. Bersahabat. Kayak, Bisa bersahabat. Tapi dia bisa nice sejudul juga. bareng. Tapi satu ya. plot sama gue. Kayak waktu- Jadi istri gue. Nah. Di judul sinetron. Nah, Ki, asli nggak? Enggak. Oh iya, udah sama yang lain. nah Ki, tapi di sini kan ini kita berangkat dari opini netizen ya. Tapi nggak ada salahnya dong, gue membantu lu buat lu buka. Kan tujuannya lu ngajak gue buat ngepancing katanya. Ngah. Pan lu. Lu yang menawarkan diri lu. Gue bisa memancing kan. Benernya bahasa begitu. Jangan Anda merubah-rubah. Ya udah. Ki, ada momen dimana si Dinda Hau itu kepingin melangsungkan sunnah Rasul yang terakhir, yaitu menikah. Nah, waktu itu tuh surat sama elu itu maksudnya kode, Ki. Di podcast gue juga tuh kode. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa lu nggak sadar? Itu lo. Sebenarnya dia udah sadar. Nah, coba klarifikasi. Coba dong. Yang pernah lo bilang sama gue, Ki. Ayo. Gue ada ngomong-ngomong lu. Gimana sih? masa. Lu nggak ada Klarifikasi, ngomong tapi nahan. Hargai suaminya dong. Loh, Iya. nggak ada masalah. Nanti kita rilis di ending. Kan kita rilis. Jadi satu hal yang mengganjal di gua adalah saat itu. Ini maaf ya Dinda, nggak tahu sih gue, banyak orang yang bilang kayak apa. Kalau dibilang kode emang ya gue sih nggak ngerasa kayak gitu ya. Tapi satu hal yang pasti, alasan kenapa gue belum siap nikah dengan siapapun ya, bukan hanya Dinda. Satu, gue memang pengen berkarir dulu. Gue pengen memantapkan gue. Jujur secara materi insya Allah gue siap sebenarnya. Tapi secara batinnya, secara mental, ya masih banyak keraguan dalam diri gue lah. Gitu. Itu sih yang ngebuat akhirnya gue akhirnya itu yang salah satu hal yang ngebuat gue nggak berani maju. Dan akhirnya akhirnya emang itu skenario Tuhan. Ketika akhirnya ada orang yang berani untuk menghalalin Dinda, untuk menikahin Dinda, yang berani ketemu orang tuanya walaupun mereka baru 2 atau 3 kali ketemu gitu. Iya, tapi maksud gue, lu sempat mempertimbangkan nama Dinda dong. Sempet. Lu kenapa lu jawab? Dia nanya gua. Ntar Gua lu. jawab. Hidung mancung. Coba bantu klarifikasi. Ya, enggak. Gua enggak nggak usah kayaknya tahu lu. lebih enak sih kalau misal Bilar sendiri yang ngomong. Nah, antar apa yang Bilar omongin tinggal lu benar atau salahin ya. Kan gampang. Iya benar, coba.
lu ini mereka nggak boleh dong mereka pengantin baru Nggak jaga apa-apa. Enggak, sekarang kan gini. Karena Ini kan apa? dari sisi lo. bukan ya dari sisi gue ya dari sisi Dari gue sisi ya lo. Jadi menjawab keraguan netizen gitu loh. ya apa ya sebenarnya gue sahabatan sama Dinda emang pure sahabat kan Ya, sahabatan. emang Dinda juga nggak mau pacaran Iya. Nah, Dinda mau serius enggak juga. Dinda masih pengen pacaran. Tapi dengan jangka waktu dan titik poin yang cepat. Maksudnya jangan 3, 4, 5 tahun pacaran. Maksudnya pacaran itu pacaran yang serius gitu. iya dan ya gini ya memang ya mungkin gue nangkapnya kayak karena kenapa banyak orang yang berusaha menjodohkan karena mungkin chemistry gue di sinetron bisa ngebuat orang kebawa perasaan dan akhirnya menjodoh-jodohkan gue dengan Dinda padahal kita emang pure sahabat men kayak gitu Pure. ya pure sahabat kalau ketawa Kenapa, sih Riz? Kenapa? kalau ketawa sih Enggak gini loh. Enggak, gini. sebenarnya gue masih punya buktinya semua di handphone gue sih, Ki. Ada satu video yang kita rekam bertiga sama Dinda. nah, Dan itu emang kita bilang, nanti kalau misal ada salah satu dari kita yang nikah, kita harus ngeliat video itu kan, Ki. Ingat nggak? Lo ngomong apa sih di situ? Lo tau nggak? Ini video pasti bakal bisa viral kalau ada yang promosiin bagian ini loh. Sebenarnya gini loh. Oke, lo ingin menghargai hubungan pernikahan mereka. kok gue jadi sedih anjir Iya kan? Kan emang ketua Set Boy Indonesia. gue ya Sad boy gini juga ya kan punya hati. gini ya gue jujur gue bahagia di satu sisi ngeliat sahabat gue Sama, bahagia kan Sama. tapi ya sama. bukan gue maksud gimana ya tapi pasti ada rasa kehilangan dong Pasti. ketika ya orang yang Yang dekat. biasa dekat sama lo sharing sama lo terus sekarang ada batasan gitu. Pasti, karena ya nggak bisa mau nggak mau, dia udah punya orang lain, Iya. ya kan? Dia udah punya orang lain. Even jangankan lu Ki, Iya. gua pun seperti itu. Gue juga sahabatan sama Dinda, tapi ya sekarang udah nggak bisa kayak dulu. Pasti udah semua punya batasan. Nah, kita ngerasain hal Ngerasain. Tapi ya mungkin rasanya lebih besar di lu. Hah? Satu sisi nih, satu satu sisi. sisi. Karena Lu gua- lebih dekat, lebih satu sisi sinetron panjang. gue pernah lama. stripping alhamdulillah tapi ya walaupun nggak terlalu panjang tapi kita emang pernah bareng jadi kita pernah bareng stripping bareng itu ya udah jadi kita dulu emang dekat sahabat yang dimana Biar. waktu nongkrong itu cuma paling sebulan 3 kali 2 kali ya kan sebulan sekali nah begitu stripping begitu kita sinetron satu judul bareng pagi sampai malam tuh ketemu mulu tuh orangnya itu mulu ya Apa udah. sih apa sih yang bikin lu tuh mempertimbangkan kalau waktu itu bukan Dinda gitu? Maksudnya apa yang mempertimbangkan seorang Rizky Bilar kalau gue nih belum siap nikah walaupun Dinda udah siap? Itu karena apa gitu? Ya itu yang gue bilang tadi secara mental batin ya gue takut gue nggak bisa ngebahagiakan gue takut gue masih belum mampu untuk ngebahagiain dia secara lahir batin gue takut gue banyak hal-hal yang gue raguin gue banyak hal yang gue takutin yang apa ya ya itu Oke, berarti pada intinya ini tinggal jawab nih. dan di satu sisi nih jujur nih ya Dinda itu sahabat gue dan gue takut ketika gue ngerasa sekarang gue belum mampu untuk bahagiakan dia gue takut jadi gue ngerti gak sih lo ada beban ketika lo misalkan lo bareng sama sahabat lo sendiri lo nikah anggap lo nikah sama sahabat lo sendiri lo tuh nyakitin sahabat lo gue gak mau kejadian hal seperti itu gitu itu yang gue takutin makanya gue berusaha untuk mantepin diri gue dulu gitu ketika gue ngerasa wah gue udah siap nih gue doain nih gue yakin nih gue bisa jadi suami yang baik bisa jadi bapak yang baik buat anak-anak gue baru gue berani maju Baru lo berani maju untuk ngelamar. ya siapapun itu yang akhirnya bakal jadi jodoh gue Tapi gue pengen tahu banget sih. Sebenarnya di tahap pemantasan diri lo punya niat nggak untuk kalau orang itu Dinda,
Ada nggak? Ini menarik nih. Ada nggak? Ada nggak? Oh udah gini deh, gue perjelas nggak? Gue perjelas ya. Lu pernah sholat malam nggak? Ada nggak nama Dinda sholat malam lu? Udah. Hah? Gue perjelas nih. Ya. Nggak apa-apa Nggak masalah. Nggak ada masalahnya. Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Loh, Enggak. mau jadi siapapun kan yang jelas silaturahmi nggak terputus. That's it. Enggak. Lu tinggal jawab. Eh, Ini klarifikasi loh. Jir banget ya. Nah, Ciki. Gua tahu perasaan lo. Gua tahu kayak gimana. Udah Enggak, apa-apa. Nama Dinda gue nggak pernah. Nggak pernah. Tapi juga jujur nih, gue jujur ya. Gue pernah sholat istiqoroh. Gue sholat istiqoroh memilih satu di antara dua. Oke, memilih satu di antara dua. Gue minta petunjuk sama Allah. Gue tahu. Salah di antara satunya? dua itu, di antara dua itu siapa yang kiranya pantas buat amba perjuangin gitu. Oke. Kira-kira siapa pantasnya buat gue perjuangin. Gue Gitu. perjelas ya. Jadi seorang Rizky Bilar pernah sholat istikharah itu Gila jagoan mancing ini. itu berdoa untuk dua wanita. Iya. Siapa yang pantas? Kalau disebutkan boleh atau enggak? Itu aja. Enggak. Enggak boleh. Nggak boleh. Nggak apa-apa. Itu itu cukup rahasia gue dan Oke, Allah. Allah. Tapi di salah satunya ada Dinda. tapi gue nggak sebut nama loh. Oh, nggak sebut nama. Tapi gue nggak sebut nama. Tapi Allah tahu sih. Tapi Allah isi tahu hati sih, lu. Allah tahu isi hati Allah lo juga tahu isi hati lu. dan tujuannya kemana, Allah tahu. Oke. Nah, Nar, ini kan inti klarifikasinya adalah netizen ini pengen tahu. Karena di komen-komen gua yang sekarang jumlahnya viewersnya mau setengah juta itu ya di channel Mama Channel Sombong. itu banyak komen ini sebenarnya Gue nggak berkaca-kaca kan? udah Dikit. mulai sih. Dikit sih. Kagak lah. Gitu. Dikit sih. Ih. Ini sebenarnya Rizky Bilar sama Dinda Hao itu pacaran nggak sih? Banyak banget yang gitu. Banyak. Atau cuma deket-deketin sama netizen aja, deketnya sama Rizky Bilar nih kayaknya sama Rembayang, cuma gitu aja. Kan tadi udah gue bilang. Tapi lu nggak menjelaskan secara detail, lu bulat. Iya kan tadi itu udah gue jelasin ya mungkin ya pasti orang-orang pasti pada paham lah maksud gue kayak gimana. Iya, itu pertanyaannya adalah. Ya garis besar besar adalah kita tuh emang sahabat. Udah. Nggak, lu pernah pacaran sama Dinda Hao atau enggak? Pacaran gue nggak pernah. Pacaran nggak pernah. Oke, Karena emang Dinda saat itu nggak mau pacaran. Clear. Enggak, karena emang Dinda nggak mau pacaran. yaudah clear berarti. Apa? Yaudah clear, berarti klarifikasinya adalah Dinda dan Rizky Bilar tidak pernah pacaran. Ya. Nah, Ki, Ah. ini kita berangkat dari netizen. Gue kesini cuma pengen mancing, membantu klarifikasi lu. Melihat pernikahan Dinda sama Rembayang, satu kata, cemburu atau enggak? Sempat yang Ada nyes gitu. gitu gak sih? Gitu. Ya, hilang nih. Ini gue jujur ya. Ya. Ini klarifikasi lo. Cemburu apa ya? Cuma ya rasa kehilangan tadi yang gue bilang rasa kehilangan ya ini sahabat gue masih sama seperti dulu nggak ya kalau nikah kayak gitu. Gitu paling. Ada, ini gue jujur nih, ada saat itu 20%-an lah. Tapi itu kan persentase kecil ya. Tapi setelah itu banyak orang yang gede-gede gue, mencecer gue, mengiba-ibain gue, mengkasihanin gue. Kak, sayang sabar kak, kak yang tabah ya kak. Lo tau gak sih, ngerti? Lo ngerasa gak sih itu psikologi men? Iya. Psikologi. Ketika banyak orang yang ngasihanin lo, nyupport lo, akhirnya Nambah. Kok gue jadi nambah gue? Nambah. Kok gue merasa dikasihanin? Iya. Kok gue jadi sedih ya gitu? Iya. Jadi itu psikologi. Jadi iya, tapi itu benar, Dan akhirnya nambah jadi hampir 50% gue bisa bilang. Gara-gara itu, gara-gara netizen, gara-gara kalian ini. Emang kalian. Tapi makasih banyak sih, makasih banget. Gue apa ya? Gue bersyukur sih di bulan 7 ini. Di bulan 7 ini bulan ulang tahun gue juga banyak berkah sih buat gue. Maksudnya ya alhamdulillah karena hal seperti ini juga orang-orang semakin banyak yang support gue juga, yang tahu gue, yang sayang sama gue, ngasih dukungan itu walaupun kalian mengkasihanin, mengibain itu termasuk salah satu bentuk dukungan sih. Dan gue sangat appreciate banget soal itu. Makasih banget, I love you. Oke. Oh, berarti Good.
Kira-kira apa yang masih mengganjal di perasaan lu nih Ki? Apa? Nggak ada. Nggak ada, udah. Nggak ada. Tapi Gua sekarang ya? udah lega ya? Udah lega banget. Nggak ada. Enggak, sebenarnya ini buat ke depan. Kalau nanti memang ada orang yang mungkin mau lo, wah ini nih kayaknya bisa. Lo bilang dari awal. Jangan membiarkan orang itu untuk tidak tahu. Sejarah mungkin berulang. Nggak ada yang tahu, Ki. Ya kan? Nah, masalahnya nggak ada yang tahu nih. Nanti kalau misal lo nggak ngomong lagi dari awal, orang itu nggak akan pernah tahu, Ki. Paham gak maksudnya? Paham nggak maksudnya? Nggak paham kan? Oke, gue buka pemikiran lu. Cukup sekali gitu ya. Aku merasa Kegagalan cinta tak Jangan dua kali. terulang kedua kali di dalam hidupku jadi ketua set boy lagi. Ini lucu, udah mulai cair pemirsa. Ya jadi gitu Ki. Gua ulang Iya. ya. Nanti ke depannya ketika ada wanita yang memang udah klik sama lo, Yes. lu jangan nunggu men. Apa ya, gue bener, ikhtiar dan doa itu perlu. Ikhtiar, usaha dan ikhtiar dan tawakal, maksud gue, sorry, ikhtiar dan tawakal itu perlu. Tapi gini ya, gue selalu percaya Allah tuh bakal ngasih kita apa yang terbaik buat kita gitu. Emang iya? Jadi gue sih untuk masalah jodoh ya, gue sih nyantai-nyantai aja gitu, nggak terlalu gue gimana-gimana, karena gue tahu ya kalau emang namanya jodoh, namanya garis tangan, walaupun lo sedekat apapun, sekuat apapun lo coba untuk ngeraihnya, kalau emang bukan jodoh lo, dia bakal menjauh dari lo. Tapi kalau emang itu jodoh lo, sejauh apapun lo dari orang itu, kalau emang itu jodoh lo, pasti bakal deket men, pasti dekatkan sama Allah, percaya lo sama gue, pasti. Dan Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Jadi jadi sekarang karena gue tahu jodoh itu adalah cerminan diri kita. Ya sekarang gimana caranya untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi, supaya gue dapat orang yang baik juga gitu Ya, Ada tambahan Haris? sih cukup sih. Ada yang Ya, mau gue ngomong setuju sih kalau sama itu. Ya mungkin emang intinya kalau dia belum berjodoh sama Bila. ya. Intinya. Emang udah jalannya seperti itu guys. Iya. Jalan seperti itu ya udah. Dan hidup Buat fans Bilar Den itu bahkan banyak banget tuh yang kecewa Kak Den, kalian nggak boleh kayak gitu, kalian harus dukung Dinda dengan siapapun Dinda gitu. Karena kalau kalian emang sayang sama Dinda, kalian sayang sama kita, kalian akan support Dinda dengan siapapun Dinda. Karena kebahagiaan Dinda ya harusnya kebahagiaan kalian juga gitu. Ya. Dan kebahagiaan Bilar juga kebahagiaan kalian. Ya gitulah. Ya. Tapi lu bahagia ya? Kalau Bilar sedih juga kesedihan mereka kan? Gue nggak sedih, makanya gue bahagia untuk menyampaikan rasa. Gue harus menyalurkan rasa bahagia gue dong ke orang banyak. Gue bahagia walaupun ini Set. set. Ya daripada gue fuck, mending gue set. Iya benar. Nggak bagus bro, fuck. Emang Iya kayak sih. ini sih. Oh Haris. Ya, ntar di konten aja bahas. Gila lu, mentang-mentang trending di YouTube gila lo. Set. Ya nggak apa-apa, nanti kelanjutannya di Oke, di kontennya. YouTube Nah, gua, jadi ntar Haris untuk Friza ngebahas Entertainment. Haris nanti ya di subscribe aja channelnya apa namanya? Haris Friza Entertainment. Sama itu juga ya Ical Muhammad. Muhammad channel ya. Channel. Haris Friza Entertainment. Lah, Lar, harapan Haris Friza Entertainment. udah. Harapan lu ke depan. Harapan. Jadi Untuk diri lu, ya, jadi gue untuk netizen. ya. Jadi orang-orang nih gue, aduh. Orang-orang berpikir 2020 nih nggak baik gitu buat banyak orang ya. Pasti kan kalian ngerasa gitu kan. Sampai ada corona segala macam bla 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 bla. Banyak ya orang yang terkendala kerjaannya. Tapi gue bilang ya, 2020 ini termasuk berkah loh buat gue. Banyak banget hal yang berkah buat gue. Tak terduga maupun terduga ya. Banyak hal dan banyak juga hal yang kayak Iyalah gila. ada sesuatu tapi ada hikmahnya.
Ya. Dan ada hal besar di situ yang Tuhan ternyata udah simpan yang ternyata lebih baik buat gue. Iyalah. Nah, itu. Endorse makin banyak ke Turki gratis. Asli. Followers 2,5 naik M. 2,5 M. Dari berapa? 1,6 M. Lo stalking gue ya? Banyak. Dan salah satunya guys, Liverpool juara Liga Inggris. Oh. Gue udah nunggu berapa lama tuh. Jadi banyak hal 2020 ini nggak gue sangka-sangka. Yang apa ya namanya? Dan salah satunya alhamdulillah gue di next project gue bakal bermain sama salah satu pemain yang Nikita Mirzani. beda dong. Nikita Willy. Bukan dong. Nih kita bunuh aja yuk. Jangan dong. Gak beres Jangan lama-lama. dong. Jangan dong. Udah lo aja ngurusin ini kontennya Ical Muhammad. Ical udah kita sikat. Jangan dong. Ya, iya, jadi banyak hal gitu ya. Pasti banyak banget yang DM lu kan. Apa? Kak Bilar, tipikal istri Idaman. Kak Bilar tuh seperti apa sih? Banyak kan yang nge-DM Enggak, sebenarnya ya apa tadi? Tipe idaman. Tipe idaman. Gua sih sebenarnya tipe ya masalah tipe idaman. Gua nggak muluk-muluk sih ya. Gue cuma butuh cewek yang pinter, cantik, bisa masak, anggun, enak dilihat, dan nggak ada. Nggak bercanda. Sebenarnya gue nggak muluk-muluk sih. Gue pengen yang nyaman ketika gue berada dekat dia, enak nyambung diajak ngobrol, terus bicara santuy, dan kalau ada plusnya, kalau bisa emang bisa plus ya mungkin gue berharap sih dapat yang bisa masak. Oh, nah ini lu nyindir nih. Sumpah ini gue bukan nyindir. Masak mie. Gue bukan nyindir. Biar lo tahu ya, kakak gue itu sebelum nikah nggak bisa masak loh, nggak bisa ngapa-ngapain, kerja malas, ngapa-ngapain malas, bangun tidur lama. Tapi setelah nikah masakannya enak banget bro. Iya sih, tapi emang Itu proses Saya masak bro. mie bisa. Dulu kakak gue masak mie, gue nggak tahu, nggak pernah gue pas sebelum nikah kan tinggal lama dia, nggak pernah ngeliat dia masak gue. Tapi pas gue ke Jepang kan, kakak gue tinggal di Jepang kan, karena dia ngerasa udah tanggung jawab sebagai istri ya, dia berusaha ngelayanin suami dengan baik, bisa masak sekarang, bisa masak bangunnya pagi. Dan itu artinya apa? Artinya perempuan kalau sebelum nikah emang proses sih namanya. karena enggak, sebenarnya itu karena belum kewajiban sebelum nikah. Mungkin Ya. ada beberapa perempuan yang ngerasa kayak gitu. Cuma nanti sering berjalannya waktu, dan gue percaya, gue yakin juga Dinda juga nanti bakal seperti itu. Tapi kemarin emang Dinda kan ketemu gua kan. Dinda pasti bakal seperti itu. Nggak, gue karena Dia bisa masak mie. Ya, Di bisa, konten gua bisa. juga bilang Bisa, kalau dia bisa masak. bisa. Cuma nih gimana sih manja-manjaan Iya, aja. cuma bercanda lucu-lucuan. Dan Dinda bilang, ya walaupun Dinda emang nggak bisa masak kayak masak-masak yang Iya. tradisional ya, kayak masak-masakan kayak makanan Indonesia lah gitu. Tapi dia bilang sama gua, kalau aku udah nikah, dia dulu bilang kayak sama gue curhat ya, cerita ya, kayak intermezzo lah. Kode waktu kode ya. Nggak kode, Ica. Oh, nggak kode. Cerita. Dia lebih ke cerita, dia bilang, tapi aku ini sih, aku mau belajar masak kalau nikah. Ya berarti, ya nanti pasti gue yakin Dinda juga bakal bisa masak untuk suaminya. Gitu. Amin. Dan kita juga iya. minta dimasakin loh ntar. Iya. Ada juga, kita tunggu Dinda, kalau Dinda Masak. udah bisa masak, kita harus dimasakin juga. Oke, kapan-kapan mudah-mudahan Dinda nonton terus nanti tiba-tiba nge-DM kita. Iya. Jadi kalian mau dimasakin kalian mau apa? dimasakin apa? Gitu. Dinda, nanti kan kita kan pengen silaturahmi. Iya. Kita juga kan pengen silaturahmi. Kita juga kan pengen ntar datang ke rumah Dinda, terus Dinda masak. Waduh. Dimasakin, disajin makanan banyak tuh. Waduh. Oke, Kayak dulu ya, Riz, yang itu ya, yang di Cinere, enggak? Riz, lu tau gak? Dinda masak, Dinda sama Remayang sop-sopan. Rizky bilang ketemu kok. Nggak gitu dong. Gua kan sama pasangan gue juga. Rencana gue datang kan nih. Dinda, dan rencana aku mau ini loh, mau kenalin ini. Ntar mau ngasih undangan juga buat nikahan kita. Amin. Gue cewek sebelah gue. Amin. Halu aja dulu. Bener lagi. Tapi cewek satunya lagi sudah dikenalin sama keluarga besarnya tuh. Jangan mancing. Nggak boleh. Ya udah. Oke, udah. Udah. Bilar. Klarifikasinya? Jadi udah. Jadi itu dia guys. Udah terang benderang semua. Jadi itu dia sih, walaupun emang cuma sedikit nggak jelas. Emang jelas nggak sih? Jelas. Tadi itu jelas. Tadi itu konten lo yang paling jelas selama lo bikin YouTube. Ya, jadi gue rasa itu cukup jelas sih untuk
banyak orang yang mempertanyakan tentang hal itu dan ya udah akhirnya gue sampein apa yang kira-kira pantas gue sampein, tapi ada beberapa hal yang emang gue maaf gue nggak bisa sampein gitu. Dan ya itu aja sih, kurang lebihnya kita mohon maaf dan apa ya, untuk beberapa kata ya kita minta maaf ya kalau ada salah-salah gitu. Untuk netizen, jadi gini, untuk netizen kalau kalian nonton konten apapun itu kontennya, kalian harus kenali dulu karakternya. Kalau karakternya kita nih memang suka bercanda, ya kalian harus nontonnya dengan jiwa bercanda. Ya. Jangan jiwa serius. Kalau kalian nontonnya jiwa serius, itu nanti ya bercandaan kita nggak masuk, malah nanti bisa digoreng sama mereka buat kita nyinggung siapa, padahal kan Kita cuman bercandaan doang. Nah, tapi orang susah loh bedain kita bercanda sama serius. Apalagi lo, muka lo dan harapannya adalah sekarang kita berharap ya Dinda sebagai pengantin baru bahagia selalu ya. Amin. Dengan suaminya, dengan Rema. Yang Rema itu juga teman gue juga sih, teman gue juga. Oh ya, kasih dikit kan lu banyak netizen yang bilang kalau Rembayang tuh nikung, sebenarnya nggak nikung. Sebenarnya nggak nikung. Itu dan kita sempat sharing bareng, kita sempat curhat juga soal itu. Kita sempat sharing, Ki gimana Ki kalau gini. Dan gue sempat jadi penengah loh. Oh iya. Gue sempat jadi kayak macomblang jadinya jatuhnya. Kayak ketika Dinda ngerasa ragu, gue coba yakin Dinda. Ketika Rey ngerasa mau nggak sih dia, gue coba nguatin keinginan Rey. Jadi gitu. Jadi ya kita emang temenan. Gue tuh temenan sama Rey dari 2018 di sinetron pertama gue di MNC ya, Dua Cinta gitu. Udah clear. Ya udah clear. Clear. Dan harapan gue semoga tadi lo nanya harapan gue adalah gue pengen umrohin satu keluarga gue. Amin. Tahun ini. Sama gua ya. Sama gue juga ya. Ya. Enggak, kita kompakan. Iya. Gue pembayar sendiri. Kita bertiga. Ya udah aman lah gitu. Ya udah makasih ya guys yang udah mampir. Promosiin YouTube. Kita. Makasih guys yang udah mampir. Jangan lupa subscribe channel ini, dukung channel ini supaya bisa jadi channel yang besar, bisa jadi channel yang bermanfaat buat kalian, bisa jadi channel yang menghibur buat kalian juga. Dan komen like kira-kira konten next konten apa ada kira-kira next konten bikin apa gitu ya. Iya. Iya, amin. Dan jangan lupa subscribe juga channelnya si Ical Muhammad No Gimmick. Bukan Momik. Wah, Ical Muhammad TV sama Haris Friza Entertainment. Oh ya, komen jangan Harus pakai bisa emot datang. nanti nggak trending. Iya. Komen. Iya, jangan pakai emot nanti nggak trending. ya udah pokoknya ya terserah dia lah. Ya udah pokoknya makasih ya guys, sampai jumpa di lain waktu. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.